ayah bunda. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya ayah bunda pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkanlah saya Bu Guru Indi. Insya Allah akan memandu acara ngopi pada pagi hari ini. Mari kita buka acara pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih Ayah Bunda kehadirannya di pagi hari ini dalam acara yang memiliki tema Wahai Ayah Bunda, bekali anak dengan iman dan ilmu. Baik Ayah dan Bunda, mari kita mulai acara pagi hari ini dengan membaca zikir pagi bersama yang akan dipimpin oleh Pak Guru Iksan. Kepada Pak Guru Iksan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari sama-sama Bapak Ibu Guru, Ayah Bunda, sebelum kita mengikuti kegiatan ngopi pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa dan zikir, yang semoga dengan doa dan zikir ini menjadi sebab Allah berkahi hari kita, kemudian Allah lindungi kita pada hari ini dari keburukan dan juga gangguan syaitan. Baik, kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah membaca zikir pagi. Semoga keberkahan melimpah di hari ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pelaksana harian Yayasan Arido Cakung, Bapak Aris Herawan SP, Kepala Litbang SDS Mentari Arido Islamic School, Ibu Dina Suryana SPD dan jajarannya, Kepala Sekolah SDS Mentari Arido Islamic School, Ibu Nani Murniati SP, Wakil Kepala Sekolah SDS Mentari Arido Islamic School,
Ibu Yulia Tatimatul Anah, SPD, Ketua Forsyami SDS Mentari Arid Islam School, Ibu Citra Asmara, Bapak dan Ibu Guru yang kami banggakan, dan Ayah Bunda yang kami muliakan. Ya, Ayah dan Bunda, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, zikir pagi oleh Pak Guru Ihsan yang sudah kita sama-sama dengarkan. Yang ketiga, tasmi surat An-Nisa. Yang keempat, pemaparan materi oleh Ustadz Fauzil Adim. Kemudian yang kelima, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Mari, Ayah Bunda dan Ibu Guru sekalian, kita selanjutnya akan mendengarkan pembacaan tasmi surat An-Nisa ayat 9 yang akan dibacakan oleh Ananda Hamzah, Umar Sakib dari kelas 6B, dan Ananda Delvin dari kelas 6A. Kepada Ananda Hamzah dan Ananda Delvin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allahumma arhamna bil Quran. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan Allah berikan rahmat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ayah dan Bunda, mari kita dengarkan langsung materi ngaji orang tua pagi hari ini dengan tema Wahai Ayah Bunda, bekali anak dengan iman dan ilmu, yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzil Adim. Kepada Ustadz Fauzil Adim, kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Oh sebentar, kayaknya settingan kameranya saya keliru ini ya. Jadi kayak pucat ini ya. Ya, alhamdulillah ya Ustadz ya. Hari ini kita pertemuan perdana ya Ustadz. Dengan para guru ya, dengan para guru dan orang tua SD Mentari Al-Hidayah Islamic School. Oke, gimana Ustadz sudah siap untuk memulai pemaparan materinya? Ya. Masya Tapi ini Allah. mohon maaf saya baru menyadari bahwa ternyata kameranya ini kemarin settingannya. Tapi kalau mau memperbaiki settingannya kelamaan ini ya. Ya tidak apa ya Ustadz ya. Ya, jadi kayak warnanya minimalis gitu ya. Ya.
Ya, alhamdulillah yang penting jaringannya lancar ya Ustadz ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Oh iya, saya minta izin beberapa detik begitu untuk pasang kabel LAN biar lebih lancar itu. Baik Ustadz. Ya. Baik. Alhamdulillah Ustadz, sudah Ustadz? Ya, alhamdulillah. Ya, udah bisa. Ya. Baik, Ustadz, Ayah Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai pemaparan materinya kepada Ustadz Fauzil Adim. Kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Perbincangan pagi ini judulnya kan berkenaan dengan iman dan ilmu, dan itu mengingatkan saya kepada hal yang sangat prinsip, yakni apa yang disebut sebagai usus tarbawiyah, prinsip-prinsip dasar dalam pendidikan anak, wabil khusus pendidikan iman. Nah, dalam usus tarbawiyah itu ada dua aspek penting, yakni yang pertama adalah asas ma'rifi dan yang kedua adalah asas amali. Masya Allah, apa yang diambil sebagai topik pada pagi hari ini merupakan dua hal yang sangat mendasar pada asas ma'rifi. Karena asas ma'rifi itu terdiri dari dua hal, yakni iman dan kemudian yang kedua adalah ilmu. Maka pas sekali kalau asas ma'rifi ini diabaikan atau bukan diabaikan, tetapi kita mengira sudah menanamkan iman, padahal kita baru memberikan pengetahuan mengenai iman, maka yang mungkin terjadi adalah ketika kita memasuki pada bagian berikutnya, yakni berkenaan dengan asas amali, karena konsekuensi iman itu adalah amal. Konsekuensi iman adalah amal. Kalau pada asas ma'rifi itu lemah atau bermasalah, apalagi diabaikan karena kita tidak tahu atau karena kita lalai, maka ketika kita hendak menanamkan, memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan amaliyahnya, maka amaliyah itu ibarat badan tanpa ruh. Dan alangkah sering kita menjumpai hal-hal seperti itu. Anak-anak berada di boarding school misalnya, atau di rumahnya sendiri misalnya, mereka ini memperoleh mereka ini memperoleh didikan, mereka dilatih setiap hari, dibiasakan, ada qudwah, bahkan di sana ada qudwah, ada teladan di sana, tetapi tidak perlu waktu lama begitu anak itu keluar dari lingkungannya. Imma itu boarding school, dalam tidak menggeneralisir semua boarding school, tidak, ada sebagian begitu ya, ataukah itu di rumahnya, begitu keluar dari lingkungan yang menaunginya, maka apa yang disangkanya sebagai kebiasaan baik itu hilang seketika. Dan sebenarnya ini memang bukanlah kebiasaan. Jadi karena itu tidaklah dapat disebut sebagai hilang, karena memang belum terbangun. Kenapa belum terbangun? Karena dua hal yang paling mendasar, yakni iman dan ilmu itu belum tergarap dengan baik. Nah, sebelum saya lanjutkan, walaupun titik-tekan kita pada dua aspek ini, mari kita telusuri lebih lanjut. Lalu apa yang dimaksud dengan lalu bagian kedua itu apa? Yang kedua adalah asas amali, prinsip-prinsip dasar berkenaan dengan pengamalan. Asas amali terdiri dari tiga asas, yakni yang pertama ubudiyah, kemudian yang kedua adalah tadbiq, dan yang ketiga adalah akhlak. Nah, ini tiga asas pada asas amali. Akan tetapi asas amali tadi itu menjadi kering, menjadi sulit kita bangun kalau asas yang pertama, yakni asas ma'rifi, itu kita abaikan, baik karena lalai
ataukah karena memang kita tidak mengetahuinya, gitu ya. Lalu tadi sempat saya sampaikan mengenai asas ma'rifi itu terdiri dari dua hal, yakni iman dan ilmu. Lalu apakah itu iman? Apakah itu iman? Ini sudah sangat sering kita dengar barangkali sejak kita kecil, sebelum SD, atau kalau dulu ngaji di Langgar, kalau saya dulu biasanya ngaji di Langgar ya, sebutan untuk musola di kampung itu atau di masjid. Nah, ini hal-hal awal yang disampaikan, tetapi ini adalah aksioma, adalah semacam rumusan mengenai apakah itu yang dimaksud dengan iman. Al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi iman itu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Diikat oleh hati dengan hati, kemudian diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan ini. Artinya dilaksanakan oleh anggota badan ini. Jadi urutannya itu adalah menyentuh hatinya terlebih dahulu, menggerakkan hatinya terlebih dahulu, dan mengikatkan ke dalam hatinya. Mengikatkan ke dalam hatinya. Sehingga dari sana muncullah iman. Karena iman itu rumusan sederhananya adalah al-yaqinu kulluh. Keyakinan itu secara keseluruhan, itulah iman. Artinya kalau ada orang itu yakin sih yakin, orang mengatakan demikian, tetapi masih ada syak karena yang disebut dengan yakin itu, apakah yakin itu? Yakin itu bila syak, tidak ada keraguan. Jadi kalau orang masih mengatakan ya saya sebenarnya yakin, cuma itu artinya dia belum betul-betul sampai kepada taraf keyakinan. Nah, ada kerancuan kerap kali terjadi antara pengetahuan tentang iman dengan iman, pemahaman tentang iman dengan iman. Jadi iman itu, karena itu kita perlu kita perlu garis bawahi betul, kita perlu perhatikan betul agar kita tidak salah memahaminya. Nah, dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah Muhammad SAW. Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dia mengatakan, amanna, kami ini beriman. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian segera menyampaikan firman, menurunkan ayat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk. Kami telah tunduk. Jadi walakin qulu aslamna, akan tapi katakanlah kami ini telah tunduk, kami telah berislam. Kami telah berislam. Jadi dengan demikian iman itu memberikan pengertian kepada kita bahwa iman itu lebih menyeluruh, lebih total, ya, lebih total. Yakni tidak dapat disebut beriman kalau belum betul-betul masuk dalam hatimu. Nah, berikutnya Allah katakan karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Nah, jadi dari ini memantapkan kita bahwa tidak disebut iman kalau tidak betul-betul masuk ke dalam hati. Dengan demikian, tentu beda dong, beda antara cara memberikan pengetahuan, cara memahamkan dengan cara menanamkan iman. Dengan cara menanamkan iman. Kalau kita perhatikan, Masya Allah, yang bukan paling menarik ya, tapi yang kita perhatikan di usia paling awal kita dapati nasihat Rasulullah kepada seorang sahabat kecil, dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma baru mulai lancar berbicara,
dan baru lancar berbicara ini adalah kondisi di mana kita sebagai orang tua perlu memeriksa. Begitu pula guru di PAUD, tapi ini bukan PAUD ya. Guru di PAUD perlu memeriksa, perlu mengecek apakah anaknya itu masih tegak di atas al-fitrah, ini tetap tegak di atas iman ini, di atas al-Islam ini, ataukah mulai ada kecenderungan untuk berpaling, mulai ada kecenderungan untuk berbelok. Walaupun anak di usia itu belum dihukumi dosa dan pahala, karena usianya masih kecil. Usia berapa itu? Kira-kira 3 tahunan. Nah, dasarnya apa kita itu perlu perhatikan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu al fitrah, hatta yu'iba anhu lisanuhu, fa idza a'raba anhu lisanuhu, imma syakiran wa imma kafura." Kullu mauludin, tiap-tiap anak yulad dilahirkan al fitrah, di atas al fitrah, hatta sampai dia, maksudnya hatta ini menunjukkan momentum perubahan yang pada titik itu dimungkinkan untuk berubah. Hatta yu'riba anhu lisanuhu, sampai lisannya itu lancar berbicara, sampai dia dapat mengemukakan maksudnya, sampai dia dapat berbicara dengan fasih. Nah, poin di sini adalah dengan lisannya. Fa idza a'raba anhu lisanuhu, maka apabila dia telah mampu a'raba anhu lisanuhu, mengungkapkan, mengatakan dengan lisannya, artinya sudah dapat berbicara dengan fasih. Imma syakiran, boleh jadi dia itu syakir. Syakir itu artinya orang yang bersyukur, tapi maknanya di sini adalah orang yang tetap tegak di atas al-fitr, yang di atas al-Islam ini. Wa imma, atau boleh jadi kafuro, dia itu mulai menyimpang, mulai berbelok, mulai berpaling. Nah, padahal ini adalah usia 3 tahun, masih balita. Dengan demikian kalau kita merenungi hadis ini, mestinya kita perlu ada perubahan, pendekatan di level PAUD, Nanti ketika anak masuk umur 7 tahun, berarti akhir TK maupun awal SD, ada hadis lain yang bermiripan, tetapi ujungnya agak berbeda. Kullu mauludin yuladu al fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa idza abbara, apabila lisannya telah mampu mengartikulasikan gagasan dengan baik, mengekspresikan perasaan dengan baik, melakukan framing, membuat kesan, imma syakiran wa imma kafura. Di sini lagi-lagi kita lihat pintu utamanya adalah lisan anak, dan itu perlu betul-betul kita perhatikan. Karena itu apa yang keluar dari lisan anak itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Akan tetapi apa yang keluar dari lisan anak itu adalah buah, adalah hasil dari proses yang masuk ke telinganya. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala, bahwa setiap orang itu tetap dalam keadaan di atas al-Islam ini, tetap dalam keadaan baik, kecuali apabila diterangkan kepadanya itu talqinul dhalal wa tarwijul batil. Nah, saya tidak merinci-rinci soal ini ya, karena fokus kita adalah lalu iman itu ditanamkan dengan cara seperti apa? Mari kita perhatikan. Begitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mulai lancar berbicara, maka nasihat pertama yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan nasihat-nasihat fundamental yang kalau kita diskusikan sekarang mungkin orang akan bertanya, lu apakah anak umur 3 tahun sudah paham? Jangankan 3 tahun, 7 tahun saja belum tentu paham. Akan tetapi ini memberikan pelajaran bahwa kita itu perlu meletakkan dasar-dasarnya. Dan yang kemudian yang kedua, apa yang kita sampaikan itu agar dapat menjadi ma'rifatus sabiqah, pengetahuan yang mendahului, sehingga apabila di usia-usia berikutnya anak mendapatkan pengajaran, mendapatkan penanaman, jadi penanaman berbeda dengan pengajaran mengenai apa-apa yang telah ditanamkan di usia-usia 3 tahun itu akan lebih mudah nyambung. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, saya tidak mau membacakan keseluruhannya. Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ya gulam, wahai anak. Ini menarik. Kalau dalam Al-Quran kita banyak menjumpai ungkapan ya bunayya.
Tapi dalam hadis kita menjumpai ungkapan ya gulam, wahai anak. Ini banyak kita jumpai sebutan wahai anak itu ya. Sebagaimana kita jumpai dalam Al-Quran itu kata-kata fatan atau yang terkait dengannya atau derivatnya, dan bukan syabab, ya, bukan syabun, bukan pemuda. Kita jumpai panggilan dengan ungkapan ya ma'syar syabab itu dalam hadis. Tapi kita kembali lagi. Ya gulam, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahului dengan panggilan yang baik, panggilan yang mendekatkan hati, panggilan yang meniadakan jarak. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa perkataan. Jadi disiapkan terlebih dahulu. Kalau kita lihat konteks hadisnya secara keseluruhan, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memboncengkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi suasananya nyantai, suasananya nyaman, sedang dekat karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini memang dekat sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kecil boleh jadi yang paling dekat dan paling banyak tahu kehidupan sehari-hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja selain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kenapa? Karena salah satu istri dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bibi dari tante dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, lalu mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan ihfadzillah. Bentuk kalimatnya apa ini? Kalimat perintah. Yahfadka. Setelah itu beliau memberikan bayan yang singkat, niscaya Allah akan menjagamu, menunjukkan konsekuensinya. Ihfadzillah, jagalah Allah. Nah, tajidhu tujahak, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Nah, ini kalimat perintah. Berikutnya pun Rasulullah menyampaikan, apabila kamu hendak meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Kembali lagi menggunakan kalimat perintah. Dan jika kamu hendak meminta pertolongan kepada Allah, fasta'in billah, kembali lagi menggunakan kalimat perintah. Wa'lam, dan ketahuilah, lagi-lagi menggunakan kalimat perintah. Setelah itu Rasulullah Muhammad SAW memberikan beberapa penjelasan mendasar mengenai prinsip-prinsip dasar tauhid. Tapi hal awalnya adalah penanaman komitmen, penanaman sikap yang sangat kokoh. Dan di dalam penjelasan berikutnya itu, hal-hal dasar mengenai tauhid itu, seandainya betul-betul tertanam pada anak-anak kita, niscaya mereka ini akan tidak mudah untuk gentar terhadap sekeliling. Bukan karena percaya dirinya yang tinggi, akan tetapi karena keyakinannya yang sangat kokoh, yang sangat utuh kepada takdirnya Allah, kepada kekuasaannya Allah, sehingga membuat dia tidak perlu gemetar menghadapi keadaan. Nah, tapi poin di sini adalah nasihat-nasihat itu, penanaman itu dilakukan dengan menggunakan kalimat-kalimat perintah. Kalimat-kalimat perintah. Dan jika kita kemudian tengok dalam Al-Quranul Karim, maka selain menggunakan kalimat-kalimat perintah, iringannya adalah kalimat-kalimat larangan. Sama seperti kalimat perintah tadi, pada kalimat larangan, semisal kita jumpai pada nasihatnya Luqman kepada putranya, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Nah, ini juga didahului dengan panggilan sayang, panggilan yang akrab, panggilan yang mesra. Sehingga tidak mungkin sesudah panggilan sayang atau panggilan yang mesra itu, kata-katanya kasar, tidak mungkin. Ini penting sekali untuk kita perhatikan, karena hari ini sebagian dari muslimin alergi dengan kalimat-kalimat perintah, kalimat-kalimat larangan saat mendidikkan anak. Padahal ini merupakan hal fundamental untuk menanamkan iman.
Nah, kita bisa menyampaikan tanpa menggunakan itu, tapi hanya menjadi pengetahuan semata-mata. Sementara pengetahuan itu tidaklah bermakna kecuali jika seorang itu yakin. Orang mengetahui bahaya rokok, orang memahami bukan cuma tahu bahaya rokok, bahkan orang memahami secara sangat mendalam mengenai bahaya rokok, bukan berarti akan menjadikan dia itu akan meninggalkan rokok. Bukan berarti dia akan meninggalkan rokok. Karena pengetahuan itu tidak mengantarkan seseorang kepada tindakan kecuali jika dia itu mengimani. Nah, maka Masya Allah, tepat sekali bahwa pendidikan itu hendaklah didahului dengan menanamkan iman, bukan sekedar memberikan pengetahuan tentang iman, bukan sekedar memberikan pengetahuan tentang iman. Nah, pemahaman, pengertian, pembahasan mengenai iman itu nanti terutama nanti disampaikan di usia-usia mumayyiz, usia 7 tahun dan berikutnya, akan tetapi tetap tidak meninggalkan pentingnya menanamkan, karena di usia itu masih sangat mungkin untuk berbolak-balik. Sedangkan kita yang sudah dewasa saja masih sangat mungkin berbolak-balik gitu ya. Nah, dasarnya apa? Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nah, dalam hadis yang lain, laisa min mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yubayyina anhu lisanuhu. Sampai lisannya itu dapat memberikan bayan. Nah, saya belum mendapatkan belum mendapatkan keterangan yang kokoh mengenai hatta yubayyina anhu lisanuhu itu di usia berapa. Tetapi yang jelas hatta yubayyina anhu lisanuhu itu setelah hatta yu'abbiru anhu lisanuhu. Padahal hatta yu'abbiru anhu lisanuhu tadi pada saat usia mumayyiz 7 tahun. Dengan demikian, ini kira-kira, artinya kira-kira itu belum dapat menjadi pegangan, kira-kira mungkin 10 tahun, mungkin 11 tahun, atau mungkin pada momentum ketika dia balik. Yang jelas, ini bukan di usia 8 tahun, bukan di usia 7 tahun. Usia 7 tahun itu dasarnya adalah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa idza 'abbara anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Nah, artinya dari sini kita memperoleh landasan, memperoleh acuan bahwa usia-usia 7 tahun sampai dia nanti mampu memberikan bayan itu mampu memaparkan dengan baik, mampu memberikan argumentasi dengan matang seharusnya, gitu ya, memberikan penjelasan dengan runtut itu bayan. Nah, ini masih sangat mungkin untuk berubah, imma syakiran wa imma kafura. Ini nanti perlu betul-betul mendapatkan perhatian, sehingga usia-usia ini sangat penting bagi kita untuk merencanakan penanaman pengokohan iman secara terus-menerus, ya. Nah, jadi apa urutannya? Pertama adalah aqdun biqalbi, diikat, dipegangi, diyakini, dibenarkan dengan hati. Memahami itu sangat berbeda dengan meyakini, sangat berbeda ya, sangat berbeda. Padahal memahami itu sendiri kan sudah merupakan tingkatan yang lebih tinggi daripada sekedar tahu. Tetapi memahami, bahkan tadi sudah saya sampaikan, sudah sangat paham secara mendalam tentang bahaya rokok misalnya, itu tidak dapat dengan sendirinya seseorang itu mengamalkan, dan tidak dapat dengan sendirinya dikatakan yakin. Betapa banyak kita menjumpai orang-orang yang memiliki pengetahuan sangat mendalam mengenai agama ini. Saya sering menyebut-nyebut nama ini, Toshihiko Izutsu. Dia disebut pakar mengenai mengenai aspek keimanan dalam Islam. Ini orang Jepang. Dia menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab, bahasa aslinya, ke dalam bahasa Jepang. Dia sering memberikan kuliah mengenai aspek-aspek keimanan dalam Islam di berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia. Akan tetapi sampai mati dia tidak bersyahadat, dia tidak masuk Islam. Padahal dia memiliki pengetahuan yang sangat mendalam. Nah, ini sekali lagi menandaskan bahwa pengetahuan dengan demikian, bahkan pemahaman yang sangat mendalam, tidak berpengaruh
Yang mempengaruhi itu adalah apabila keyakinan itu tertanam. Dan tadi kita telah membahas bahwa keyakinan tanamkan dengan kalimat-kalimat perintah, kalimat-kalimat larangan. Tetapi jika kalimat-kalimat perintah dan kalimat-kalimat larangan itu tidak disertai dengan bayan, maka dia hanya menjadi orang yang percaya tanpa ilmu. Dan ini sangat berbahaya. Maka kita jumpai dalam nasihatnya Rasulullah, dalam ayat-ayat Al-Quran, setelah perintah maupun larangan itu diikuti dengan penjelasan. Kalau seseorang itu sudah sangat yakin, maka berikutnya itu akan tercermin dalam ucapan-ucapan lisannya, dalam perkataan-perkataan lisannya, ya. Dan menarik, di antara cara menjaga iman adalah memang dengan mengatakannya. Suatu ketika ada seorang sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang dengan itu dia tidak perlu nasihat yang lainnya. Maka apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, artinya bukan cuma berimanlah, tapi katakanlah aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah, ya. Jadi menyatakan keimanan secara lisan, mendeklarasikan sikap kita itu, mengungkapkan secara terbuka merupakan hal yang sangat penting. Tetapi ini tidak cukup. Kita perlu berjuang untuk istiqamah. Nah, kemudian setelah itu adalah berkenaan dengan pengamalan. Tetapi bagian ini akan kita bahas kemudian, ya. Jika waktunya mencukupi. Nah, dari sini kita melihat bagaimana iman itu meletakkan landasan yang sangat kokoh. Nah, berikutnya bagian kedua dari asas ma'rifi adalah ilmu. Ini tadi sempat saya sampaikan bahwa tahu saja tidak cukup. Dan ilmu yang dimaksud di sini kita perlu ingat bahwa bahwa hanyalah orang-orang yang takut itu kepada Allah itu hanyalah mereka yang betul-betul berilmu, hanyalah para ulama. Nah, artinya ilmu itu bukan cuma sekedar pengetahuan. Asas kedua dari asas ma'rifi ini adalah ilmu. Yang dalam hal ini, ilmu itu harus memenuhi dua kriteria. Apa itu? Dia ini memberikan pemahaman, ibarat kunci dia ini merupakan kunci besar untuk membuka pemahaman, bukan sekedar well informed, bukan sekedar dia memiliki pengetahuan yang banyak, dan cukup tidak. Yang kedua, ilmu itu haruslah disampaikan, haruslah diberikan kepada anak-anak itu sekaligus satu rangkaian, tidak terpisah-pisah. Pada satu sisi ini membuka pemahaman, tapi pada sisi yang lain, pada saat yang sama, ilmu itu bina'ud dawafi as-sulukiyah. Jadi membuka bina'ud dawafi, bina itu membangun motivasi berperilaku sesuai dengan apa yang tertanam dalam apa yang diilmukan kepadanya itu, ya. Nah, ini menarik sekali untuk kita perhatikan. Usia 7 tahun misalnya, Rasulullah SAW dalam banyak hadis menyuruhkan kepada kita para orang tua, muru auladakum. Kalimatnya apa? Muru, perintahkanlah, bukan ajaklah. Ya, bukan ajaklah, bukan. Tapi perintahkanlah. Jadi perintahnya apa? Perintah untuk memerintahkannya. Tapi dalam hadis yang lain, bukan tapi ya, ini penting untuk kita perhatikan juga. Dalam hadis yang lain, lebih banyak hadis yang menggunakan redaksi muru auladakum bisolah. Dalam hadis yang lain menggunakan ungkapan alimu, ilmukan, bukan cuma diajarkan, ya, bukan cuma diajarkan, tetapi ilmukanlah kepada mereka, tanamkanlah ilmu kepada mereka,
atau kalau kita menggunakan kata pengadanan, ajarkanlah ilmu kepada mereka. Ilmu, bukan cuma dia itu tahu mengenai sholat itu, tapi ilmukan, yakni dia menjadi faham dan sekaligus pada saat yang sama dia itu terbangun dalam dirinya motivasi berperilaku. Kalau dalam hal ini sholat adalah motivasi untuk sholat itu. Nah, ini kapan dilakukan? Di usia 7 tahun. Artinya sebelum 7 tahun yang dilakukan bukanlah mengilmukan mengenai sholat. Nah, ini kita contoh saja. Nah, jadi apa pelajaran pentingnya? Kita tidak cukup memberikan informasi mengenai aspek-aspek keimanan dalam Islam, tidak cukup menyampaikan kepada mereka tentang rukun iman ada berapa, rukun Islam ada berapa, tidak cukup menyampaikan kepada mereka mengenai apa saja kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Ada yang lebih mendasar lagi, yakni ilmu itu haruslah melahirkan motivasi, membangun motivasi berperilaku pada diri anak-anak kita itu. Nah, ini juga berarti bahwa sekedar melatih mereka agar mampu melakukan, kemudian membiasakan, tidak mencukupi untuk menanamkan iman. Betapa banyak anak yang telah tampaknya sudah terbentuk kebiasaan, mereka hanya dibiasakan saja dengan berbagai perilaku keislaman, macam-macam itu ya. Tetapi begitu mereka beranjak besar, justru berbalik menentang atau sekurangnya meninggalkan perilaku-perilaku baik yang sudah dalam tanda petik sudah dibiasakan itu. Nah, ilmu tadi membuka pintu pemahaman dan membangun perilaku-perilaku membangun motivasi-motivasi berperilaku. Nah, ini membawa konsekuensi bagi kita bahwa ilmu yang kita sampaikan itu haruslah memperhatikan dua aspek. Dua aspek itu apa? Aspek idrokiyah, kognitif, tetapi aspek idrokiyah ini mengikuti aspek yang awal, yakni aspek yang syu'uriyah, aspek afektif. Nah, aspek afektif. Jadi dengan demikian bukan sekedar memberikan informasi. Jadi syu'uriyah dan idrakiyah itu bersamaan. Ya. Nah, bersamaan. Kita sampaikan kepada mereka. Dan yang paling mudah pintunya adalah mendahului dengan kalimat-kalimat perintah atau kalimat-kalimat larangan. Loh, apakah itu tidak kasar? Kasar itu tidak berhubungan dengan menggunakan kalimat perintah maupun kalimat larangan. Tidak ada hubungannya dengan kalimat perintah maupun larangan. Orang itu bisa berbicara kasar tanpa menggunakan kalimat perintah maupun kalimat larangan. Sebaliknya, orang itu walaupun menggunakan kalimat larangan, bisa dia itu sangat tunduk, bisa dia itu sangat halus. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat larangan. Tapi kan tidak mungkin kita main larang pada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini kita contoh saja ya. Atau doa-doa yang lainnya lagi. Doa-doa yang lainnya lagi. Nah, ini menggunakan kalimat-kalimat larangan, tetapi bukan berarti kita main larang. Nah, saya sendiri kepada anak saya, alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala karuniakan kepada kami 7 orang anak, dan mulai anak kelima saya menyedikitkan pujian, hampir-hampir tidak pernah, gitu ya, menyedikitkan pujian, tapi bukan berarti memperbanyak celaan. Lalu apa yang lebih diperlukan? Yang lebih diperlukan itu adalah mendengarkan, menanggapi dengan baik, Orang itu lebih suka didengarkan, diberi tanggapan. Nah, kemudian berikutnya lagi kaitannya ini rangkaiannya, berikutnya lagi kita itu menanamkan tadi ilmu itu termasuk memberikan membangun motivasi dengan menggunakan kalimat-kalimat perintah. Dan jangan khawatir dengan misalnya dengan mengatakan bahwa kita lemah. Nah, kita ini lemah, tapi Allah Maha Kuasa.
maka mintalah kepada Allah nak. Mintalah kepada Allah nak, dan janganlah kamu merasa lemah. Kalimat ini kalimat perintah sekaligus diiringi dengan kalimat larangan, tapi di situ momentumnya bukan berarti kasar. Maka apa yang membuatmu takut kepada manusia? Nah, dia tidak grogi, dia tidak minder, bukan karena percaya diri, tetapi karena kita bangun keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampaknya mirip tapi sangat berbeda. Sangat berbeda antara percaya diri dengan dia tidak minder itu karena keimanan. Dengan itu dia tidak merendahkan yang tampaknya lemah dan tidak keder kepada yang tampaknya besar. Nah, jadi aspek ini ya, aspek ini. Jadi mari kita ingat bahwa pembahasan tentang motivasi berperilaku itu ada pada ranah asas ma'rifi yang menunjukkan bahwa prinsip mendasar dalam kaitannya dengan ini, yakni bahwa ilmu itu harus menjadi landasan aspek syu'uriyah, alias aspek kira-kira kalau dalam bahasa kita mungkin aspek emosi, berkenaan dengan emosi, atau aspek afektif berhubungan dengan rasa, bermakna bahwa cara kita menyampaikan harus membangkitkan keterlibatan perasaan anak. Nah, kita ini lemah, nah, tapi Allah Maha Kuasa. Jadi kita lemah ini bukan untuk merasa minder, bukan untuk merasa tidak berdaya, tapi Allah Maha Kuasa. Maka apa yang membuatmu takut kepada manusia? Nah, maka apa yang membuatmu takut melihat keadaan? Nah, mintalah kepada Allah, nah, janganlah kamu merasa lemah. Jadi tadi itu memang lemah di hadapan Allah. Nah, jadi ini kita menyampaikan dengan melibatkan aspek syu'uriyah, tetapi ini harus menyertai ilmu, bukan hanya mengadu-adu secara emosi saja. Secara emosi saja. Karena anak sedih, anak gembira itu perlu ada alasan. Saya jadi teringat suatu ketika seorang anak saya ikut training ya, training motivasi judulnya begitu di sekolahnya, di sebuah sekolah dasar. Saya nggak mau sebutkan SD-nya dia. Nah, anak saya kemudian nangis, biasalah di berbagai training motivasi untuk anak kelas 6 itu kan ada sesi nangis-nangisan gitu. Nah, setelah itu kan orang tuanya dipanggil, anak saya nangis. Saya tanya, kamu kenapa nangis? Oh, saya banyak salahnya pada Bapak, macam-macam. Salahmu di mana, nak? Nah, kadang-kadang kita yang terjebak hanya dengan tangisan-tangisan yang itu bukanlah tangisan dari hati, itu emosional, tangisan emosi. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita, ada tangisan hati, ada tangisan kepala. Tangisan kepala itu ketika bercucuran tidaklah menambah kecuali kefasikan. Atau kemunafikan, nanti dicek lagi ya. Nah, maka saya tanya, apa yang membuatmu nangis? Kamu minta maaf, itu sangat baik. Tapi kamu minta maaf karena apa, nak? Gitu ya. Jadi saya tidak kemudian, anak nangis. Karena kalau cuma bikin anak nangis itu sederhana, nggak perlu training gitu ya. Kasih aja film-film sedih dan nangis dia. Nah, anak perlu punya alasan, perlu paham keadaannya. Salahmu di mana? Kamu menyesal, apa yang kamu sesali? Kalau kamu memahami kesalahanmu, kita bisa memperbaiki. Nah, jadi ini mungkin tampak mementahkan. Tetapi saya tidak ingin anak itu nangis hanya karena emosinya diadu-adu. Apa sih emosi itu? Equal to motion. Berubah geraknya, sudah hilang tangisnya. Ya. Nah, alangkah banyak training untuk anak-anak itu nangis-nangis. Tapi 2 hari kemudian tak ada bekasnya. Kenapa? Karena tadi itu hanya mengadu-adu emosi, bukan menyentuh kesadarannya. Ya, nah, dari sini sebenarnya saya masih ingin berbincang mengenai aspek berikutnya, karena tadi saya sampaikan ya bahwa ada aspek asas ma'rifi dan ada asas amali, dan inilah yang dimintakan untuk dibahas pada pagi hari ini adalah berkenaan dengan iman dan ilmu. Yang iman dan ilmu itu merupakan 2 asas dari aspek dari asas ma'rifi.
Tetapi karena waktu tidak memungkinkan, maka saya hanya ingin membahas sekilas saja berkenaan dengan asas amali, walaupun berkenaan dengan asas berkenaan dengan asas ma'rifi tadi sebenarnya belum terlalu tuntas juga ya, belum terlalu matang juga. Nah, ada 3 aspek, ada 3 landasan amal atau prinsip-prinsip dasar amal, yakni ubudiyah. Kalau 2 hal tadi sudah ditanamkan, yakni iman, kemudian disertai dengan ilmu, yang dua-duanya ini harus terus-menerus berkesinambungan, terus-menerus dikuatkan di usia-usia berikutnya. Maka setelah itu kita dapat menanamkan kepada mereka masuk kepada asas berikutnya, yakni asas amali. Yang pertama adalah ubudiyah. Masya Allah. Saya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pengalaman ini ketika kecil, usia 7 tahun, begitu mumayyiz, mulai ngaji. Ngaji waktu itu di kampung ya. Yang pertama kali dipelajari adalah Safinatun Najah. Nah, yang 3 halaman pertama itu berkenaan dengan akidah. Kemudian berikutnya usia 7 tahun kita mulai mempelajari bab awal yang pertama kali kita pelajari. Alamatul bulugh, tanda-tanda balik. Kapan mempelajarinya? Umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Lalu di sana kita mempelajari tentang bersuci, tentang mandi besar, tentang wudhu, apa yang menyebabkan orang itu harus mandi besar. Dan ini kita pelajari di usia 7 tahun. Sehingga karena itu ketika anak itu balik, orang tua nggak perlu pusing. Hari ini kan banyak orang tua itu pusing. Seorang ayah harus hadir ketika anaknya itu mengalami mimpi basah. Masalahnya mimpi basah kan sebagai jadwal. Kan nggak mungkin. Kita sedang terbang ke New York. Begitu landing di telepon. Ya, ini anaknya baru mimpi basah langsung balik. Nggak mungkin. Dan ini bukanlah apa yang seharusnya kita lakukan. Yang seharusnya kita lakukan di usia 7 tahun itu mumayyiz itu anak mulai mempelajari apa-apa yang nanti diperlukan ketika dia balik. Jadi ya, alamatul bulugh tadi kita mempelajarinya. Sehingga ketika misalnya nanti kalau sudah usia 9 tahun, kami waktu itu ketika kecil tidurnya di masjid, yang laki-laki. Nah, ketika ada salah satu di antara kami yang mimpi basah, ini cukuplah yang lain. Teman-temannya yang mengatakan. Kenapa? Karena teman-temannya paham. Ya, teman-temannya paham. Boleh jadi teman itu lebih besar usianya, boleh jadi di bawah kita. Mereka yang menyampaikan, wah, berarti kamu sudah balik sekarang. Nah, kamu harus mandi. Dan tidak perlu malu. Tidak perlu diolok-olok. Kenapa? Karena mereka semua belajar Safinatun Najah. Saya lupa berapa bulan kira-kira itu ya. Pokoknya setelah selesai, maka setelah itu kita belajar syarah dari atau ulasan dari Safinatun Najah yang dikasih Fatu saja. Kemudian selesai belajar lagi kitab di atasnya lagi yang masih sifatnya pengantar juga, masih sifatnya sangat dasar. Selesai di atasnya lagi. Tetapi ringkasnya, bahkan sebelum usia 9 tahun kita sudah paham. Nah, apa saja yang mewajibkan mandi? Bertemunya 3 percabangan, laki-laki dan perempuan. Apa itu? Usia 7 tahun digambarkan secara sangat sederhana. Tapi poin pokoknya adalah, kenapa membahas itu tidak menjadi sesuatu yang porno, menjadi sesuatu yang yang bikin risau? Karena landasan kita adalah landasan ubudiyah. Ditanamkan betul agar ini, nak, kamu perlu perhatikan, nak. Jangan sampai nanti kamu itu terkena api neraka. Jangan sampai kamu nanti berdosa karena kamu nggak tahu apa yang harus kamu perhatikan. Yang perempuan misalnya, kita laki-laki, tapi kita tahu kalau ibu kita sedang menstruasi, rambutnya jatuh, kita pungut. Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i, kami dulu belajarnya dari fikih Syafi'iyah ya. Karena menurut mazhab Syafi'i
mayoritas ulama Syafi'iyah itu menghukumi kalau bersuci maka rambut yang jatuh itu dihimpun, ikut disucikan bersama-sama ketika bersuci di ba'da haid, ya, ba'da haid. Nah, ini diketahui laki-laki maupun perempuan dan tidak perlu olo-oloan. Kenapa? Landasannya ubudiyah. Sehingga ketika misalnya emak kita itu tidak sholat, emak kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak menjadi risau, tidak perlu diseminarkan. Saya sedih ketika suatu hari saat sudah bertahun-tahun yang lalu ya, ada seminar mengkomunikasikan hal-hal sensitif, mengkomunikasikan, oh intinya ini emakmu ini sedang menstruasi, itu aja perlu diseminarkan sekarang. Nah, dulu tidak perlu. Kenapa? Bukan karena orang dulu tidak peduli, karena itu sudah dipahami. Dan ini tidak merisaukan lagi. Ketika SMA atau bahkan SMP pertengahan, kalau bulan Ramadan kami ikut ngaji ba'da tarawih, yang kitabnya itu serem-serem itu, serem-serem. Untuk ukuran sekarang apa? Misalnya ada Zifaf, adab malam pertama. Kita mau nikah yang itu isinya kurang lebih sama itu ya. Orang ngeri-ngeri sedap. Ketika saya nulis buku kado pernikahan untuk istriku, dan ada pembahasan tentang malam pertama, ada pembahasan yang cukup detail mengenai hubungan suami istri, ya. Itu banyak yang kaget. Nah, padahal ini hal yang biasa. Tapi poin saya adalah, apakah dengan demikian kita kemudian boleh begitu saja menyampaikan hal-hal berkenaan dengan seksualitas kepada anak? Tidak. Landasannya ini yang perlu kokoh, yakni ubudiyah. Ubudiyah. Semuanya dilakukan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tertanam. Semuanya itu dalam rangka dan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau urusan dunia itu bisa untuk Allah, maka sebaliknya orang sholat, orang berpuasa bisa bukan dalam rangka memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aspek amali yang kedua adalah tadbiq, praktikum. Nah, praktikum itu menjadi menjadi sangat bermakna ketika iman sudah tertanam, ilmu itu sudah nancep. Tadi saya cerita usia 7 tahun belajar. Justru pelajaran pertama usia 7 tahun adalah tanda-tanda balik, padahal masih jauh dari balik. Ada yang baliknya umur 11, ada yang umur 12, ada yang umur 15, dan itu kita mengetahui semuanya, dia mengetahui semuanya. Dan itu terus-menerus diulangi, diperdalam dengan landasan dengan digerakkan oleh semangat ubudiyah. Nah, ketika seperti itu, lalu kita ini kok diajak praktikum, praktek sholat atau yang lain-lain, ini menjadi mudah karena ini bagian yang penting, Jadi ketika kita usia-usia itu berpikir membahas tentang pernikahan itu bukan menjadi sesuatu yang terlalu dini gitu. Ketika saya menulis buku Menikah Sepenuh Kesiapan Bagi Remaja, nanti kalau memerlukan filenya bisa saya kirim via WA ya, PDF-nya boleh digandakan. Yang buku ini saya persiapkan untuk anak SD kelas 5, kelas 6 atau SMP kelas 1, 2, 3 itu ya. Nah, ini sebenarnya adalah bagaimana agar mereka itu dari awal sudah memiliki orientasi yang sangat jelas. Orientasi itu menjadikan hidup mereka terarah. Ketika mereka telah memiliki orientasi yang sangat jelas, maka insya Allah mereka menjadi tidak neko-neko. Nah, dalam kaitan yang lain, ketika mereka sudah memiliki orientasi yang sangat jelas, mereka sudah digerakkan, sudah memiliki motivasi yang kuat, mereka itu sudah tertanam keinginan, lalu mereka itu diajak untuk praktek sholat duha, praktek sholat malam, dan yang lain-lainnya, ini akan lebih membekas pada diri mereka, ya. Tapi kalau landasan, ya kalau nomor 1, 2 tadi lemah, yang 3 apalagi? Kemudian anak-anak itu hanya dibiasakan saja
semata-mata karena memang kalau enggak nanti kena poin banyak. Misalnya kalau misalnya di boarding school, maka anak-anak itu melakukan semata-mata untuk menghindari hukuman, ya, menghindari resiko. Sehingga begitu liburan, merdeka dia. Karena itu menjadi wajar kalau saat pandemi kemarin banyak yang pusing 17 keliling. Kenapa? Karena di rumah sama sekali berbeda. Di rumah sama sekali berbeda. Karena begitu di rumah mereka merasa merdeka. Dan ketika kembali, mereka harus kembali ke pondok, ke boarding school, mereka menulis di status FB-nya, saatnya kembali ke bendera suci. Nah, ada apa? Karena tadi saya khawatir asas pertama, kedua, yakni masuk pada asas ma'rifi, dan asas ketiga yang ubudiyah tidak tertanam dengan sangat kokoh sehingga tatbiq itu menjadi beban, bukan menjadi latihan. Sangat berbeda antara dipaksa dengan memaksakan diri. Dan yang ini kadang-kadang sebagian dari kita juga gagal paham, ya. Memaksakan diri itu karena kita memang mau mencapai satu level kemampuan tertentu, kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Contohnya gini, anak misalnya membaca atau belajar, sampai ngantuk dia tertidur. Terbangun dia baca lagi. Terus tertidur lagi, ngantuk. Kalau itu lahir dari semangat yang membara, motivasi yang sangat kuat, tidak masalah. Meskipun nanti kita perlu menganjurkan, istirahat. Agar badannya tidak kalah. Tapi kalau anak melakukan itu semata-mata karena takut dengan hukuman, apakah hukuman orang tua ataukah nanti dari sekolah, maka ini akan menyisakan masalah di kemudian hari. Nah, bagian terakhir yakni akhlak. Semua ini harusnya melahirkan akhlak dan didorongkan sebagai akhlak. Akhlak itu sebenarnya cerminan dari aspek yang ada di dalam batin. Saya tidak membahas berpanjang-panjang mengenai asas kedua, yakni asas amali ini. Ini tadi hanya sekedar sebagai pelengkap saja. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai pelengkap dari pembahasan mengenai asas ma'rifi. Itu saja yang saya dapat sampaikan dan selanjutnya saya kembalikan kepada host, ya. Tafadhol. Baik, Ustadz, terima kasih. Alhamdulillah sudah mengisi kajian kali ini. Baik, Ayah Bunda, saya ingatkan kembali link kehadiran ya akan segera di-share. Jadi segera mengisi link kehadiran konfirmasi kehadiran ya Ayah Bunda ya. Kemudian selanjutnya bagi yang ingin bertanya kepada Ustadz Fauzil Adim, kami akan buka pertanyaan di sesi pertama. Ayah dan Bunda silakan klik raise hand. Oke, berikutnya akan dilihat siapa yang akan bertanya. Oke, Bunda silakan yang ingin bertanya kepada Ustadz. Oke, di chat sudah ada link konfirmasi kehadiran. Ayah Bunda silakan mengisi daftar hadir kegiatan ngopi hari ini. Oke. Baik, terima kasih Ayah dan Bunda. Oke, baik. Ya, sudah ada yang raise hand. Bunda Kamila dari kelas 5D. Ya. Silakan Bunda Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Bu Guru, mohon maaf, saya izin kameranya tetap off karena koneksinya kurang baik. Ya. Baik. Terima kasih. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas paparan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fauzil Adim. Saya pada saat menyampaikan tentang iman dan ilmu, tiba-tiba saya ingat kembali momen kira-kira 10 tahun yang lalu. Pada waktu itu kan anak saya masih umur 3 tahun ya. Ya, ya. Dan pertanyaan
seorang anak umur 3 tahun yang cukup membuat saya kaget adalah dia bertanya pada waktu itu bagaimana saya merasa yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan yang kita sembah. Jadi sampai sekarang sebetulnya pertanyaan itu masih jadi pemikiran saya gitu. Sebetulnya jawaban apa yang tepat saya berikan untuk anak umur 3 tahun seperti itu, Ustadz. Demikian. Baik, terima kasih Bunda Kamila. Langsung dijawab oleh Ustadz Fauzil Adib. Silakan. Ya, pertama-tama saya ingin bahas dulu bahwa ini saya mungkin bisa sedikit interaktif ya. Boleh? Baik, Ustadz. Silakan Ustadz. Apakah saat itu sebelum anak umur 3 tahun ibu sering menyampaikan misalnya Allah itu maha kuasa, Allah itu apa namanya mengenai misalnya atau apa yang ibu sampaikan di usia itu sebelum 3 tahun? Waktu itu saya lupa konteksnya sedang diskusi apa, tiba-tiba anak saya menyampaikan pertanyaan itu, cuman memang di umur itu kan mereka lagi belajar surat, hafalan surat ya Ustadz, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan seterusnya. Nah itu kan sambil kita bacakan artinya gitu. Ya. Nah, maksud saya tadi kan momentumnya ya ketika anak menyampaikan pertanyaan itu. Tapi yang sering Ibu sampaikan berkenaan dengan tauhid itu apa ketika itu? Pada waktu itu kebetulan karena sudah cukup lama, jadi biasanya ya saya coba mengingat kembali, tapi biasanya pada saat anak seusia seperti itu biasanya ya kita biasa ngobrol di rumah, misalkan ya itu biasanya kalau kita menghafal surat Al-Fatihah biasanya kita sambil baca artinya apa, kemudian misalkan pada saat baca Bismillahirrahmanirrahim itu artinya apa, kenapa kita harus baca Bismillah, kenapa kita harus sholat, seperti itu. Ya. Mulai disuruh sholat umur berapa, Bu? Ya, kalau anak-anak sebetulnya kan sudah mencontoh ya Ustadz. Udah mencontoh dari ya mungkin umur 2-3 tahun mereka sudah mulai mencontoh gerakan gitu. Walaupun mereka belum tahu itu artinya apa gitu. Tapi mulai betul-betul mengikuti, kita ajak sholat jamaah ya mungkin usia-usia TK gitu Ustadz. Usia TK ya. Diajak bentuknya gimana itu, Bu? Gimana Ustadz? Diajak itu bentuknya gimana? Diajak ya kita ajak, ayo sholat berjamaah gitu. Jadi mereka mengikuti gerakan kita. Nah, kalau misalnya mereka nggak mau bagaimana itu, Bu? Kalau nggak mau pada saat usia TK ya? Iya. Pada saat usia TK biasanya saya nggak terlalu strict banget, jadi kadang-kadang masih dimaklumi gitu, Ustadz. Iya, maksudnya kadang-kadang dimaklumi itu bagaimana itu, Bu? Maksudnya kita bicara ke anak atau gimana? Iya, maksudnya kan kadang-kadang dimaklumi. Kalau kadang-kadang dimaklumi berarti kadang-kadang enggak gitu ya. Iya, maksudnya jadi memang iya maksudnya tidak 5 waktu gitu Ustaz. Tidak selalu saat 5 waktu. Ya, tapi mulai disuruh untuk yuk sholat. Mulai disuruh. Iya, betul. Ya. Nah, baik, ada beberapa poin di situ. Nah, ini menarik sekali. Banyak terjadi orang tua itu membahas tentang sifat-sifat Allah, membahas tentang Allah itu maha kuasa, tentang Allah itu penguasa alam semesta ini, tidak ada yang lebih hebat dibanding Allah. Lalu Allah itu maha keras siksanya, Allah itu cepat balasannya. Kemudian kita sudah mulai membahas tentang dosa. Pada saat anak-anak belum waktunya kita sampaikan tentang itu. Ini satu sisi ya, satu sisi. Nanti kita akan bicarakan insya Allah mengenai apa yang seharusnya kita lakukan. Yakni yang perlu kita lakukan kalau ini sudah terjadi, Tapi untuk yang lain-lain mudah-mudahan ini dapat menjadi pelajaran ya. Nah,
Tadi sempat saya tanya kapan mulai mengajak untuk mulai menyuruh anak sholat. Yang tadi usia usia TK sudah mulai disuruh. Kalau kita perhatikan dalam hadis dan kita itu yakin sepenuhnya bahwa amma ba'd wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah yakni Al-Qur'anul Karim, dan sebaik-baik petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita itu baru mulai memerintahkan anak kita itu mengerjakan sholat pada saat mereka itu umur 7 tahun. Pada saat umur 7 tahun. Nah, cuma ini kadang-kala menjadi beban mental bagi kita ya, termasuk saya misalnya. Misalnya anaknya Ustadz kok umur 5 tahun, umur 4 tahun, yang lain diajak ke masjid kok dia malah main-main, atau ketika di masjid dia malah bapaknya lagi sujud kok malah dia nunggangin punggung bapaknya. Padahal itulah yang kita dapati pada cucu dari Rasulullah Muhammad SAW. Kita ingat bagaimana Rasulullah itu kadang-kala dinaiki oleh cucunya, bahkan pernah para sahabat itu gelisah, kenapa sujudnya Rasulullah ini lama sekali? Ternyata cucunya sedang menaiki leher beliau pada saat beliau sedang sujud. Pernah juga ketika beliau sedang khutbah dan cucunya berlarian lalu jatuh, dan ketika jatuh Rasulullah SAW turun dari mimbar, mengambil cucunya ini, yakni mengangkatnya, menggendongnya, mencium keningnya, mendoakannya, lalu beliau melanjutkan khutbah. Nah, poin saya adalah ada beberapa aspek. Pertama, di usia-usia itu yang paling pokok itu kita tanamkan adalah berkenaan dengan komitmen untuk menjaga hak Allah, komitmen untuk meminta hanya kepada Allah, dan tidak berisi penjelasan detailnya. Berkenaan dengan Al-Qur'anul Karim, yang paling awal yang perlu kita lakukan sebagaimana wallahu a'lam bishawab, yang saya sepanjang yang saya pelajari adalah Al-Quran itu ditalqinkan, dibacakan untuk kemudian diulangi oleh anak-anak, sehingga ini menjadi melekat pada anak-anak sebelum nantinya kita mulai mengajarkan membaca dan menulis Al-Quran itu pada saat anak mumayyiz, ya. Nah, ini hal-hal yang kita perlu perhatikan. Lalu setelah usia 3 tahun hingga 7 tahun itu apa yang menjadi fokus utama? Fokus utamanya antara lain ya, artinya masih ada beberapa aspek, antara lain adalah ghursul hub, menanamkan kecintaan kepada ibadah, menanamkan kecintaan kepada agama yang secara keseluruhan. Titik tekannya lebih kepada menanamkan kecintaan, sementara mengenai aspek-aspek keimanan itu kita sampaikan dengan lebih banyak untuk menanamkan menggunakan kalimat perintah, kalimat-kalimat larangan, dan sedikit disertai dengan keterangan, ya. Jadi fokusnya bukan pada zat Allah, fokusnya bukan pada sifat-sifat Allah. Lalu bagaimana kalau ini sudah terjadi? Sekarang anaknya umur berapa, Bu? Sekarang sudah 13 tahun. 13 tahun. Nah, iya. Kalau kemudian sudah usia itu, artinya ini memang kalau 13 tahun berarti kita yang perlu menyiapkan diri dalam belajar, ya. Maksudnya menyiapkan diri karena nanti, mohon maaf ini saya perlu cas dulu laptop saya, ya. Dengan lebih banyak mengenali, dengan lebih banyak untuk pertama, pintunya adalah dialog. Tapi bukan cuma sekedar dialog, melainkan dialog yang terarah, dialog yang terpimpin. Ini pula yang kita dapati ketika Rasulullah meluruskan pemikiran para remaja. Kok saya menyebutnya remaja? Karena dalam hadis riwayat Ahmad misalnya, ada yang disebut dengan fatan syabban dan bukan syabban. Syabban itu pemuda, kalau fatan syabban itu remaja belia. Nah, kemudian yang kedua, ayat-ayat yang awal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah keadaan orang-orang musyrikin
di masa jahiliyah saat itu, yakni masa awal ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat, diutus sebagai nabi, adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini mengandung pengertian bahwa mengandung pelajaran bahwa jika kita ingin membuka pintu-pintu keimanan itu, maka kita mengajak untuk lebih banyak bertadabbur mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah, mengenai tanda-tanda mengenai kedudukan Allah sebagai pencipta, ya. Nah, dan juga yang kedua adalah Iqra wa rabbukal akram, yakni kita mengenali, lebih banyak mendialogkan, mentadaburi, sehingga di sini memang bukan cuma sekedar berbagi pengetahuan, memang betul-betul menantang untuk dialog, dan karena itu kita perlu mempersiapkan diri. Jangan tergesa-gesa kalau kita belum siap, tapi juga jangan berlambat-lambat. Termasuk halnya dalam soal menata emosi. Jika kita ini misalnya masih muda tersulut, misalnya tidak setiap orang tua demikian, kita sedang mudah tersulut emosi. Wah, ini mohon maaf, rupanya saya lupa mematikan HP dan ternyata WA bermunculan. Mohon maaf nih, saya flight mode dulu ya biar tidak mengganggu. Baik, teruskan lagi. Nah, maka kita mengenali, kita mengajak, kita melakukan dialog sehingga anak dapat merasakan bahwa Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Mulia, disebabkan oleh sifat pemurahnya itu. Nah, dua hal pokok ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bunda Kamila? Masih ada yang perlu Ada yang masih ditanyakan? Perlu ditanyakan? Bunda Kamila? Sudah? Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya mungkin yang sampai saat ini masih terpikirkan oleh saya adalah bagaimana cara memberikan jawaban yang bisa diterima gitu oleh anak umur 3 tahun yang pada waktu itu menanyakan bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah itu Tuhan yang memang harus kita sembah. Jadi memang agak mengagetkan juga karena pertanyaan bisa muncul dari jadi kira-kira jawaban seperti apa yang bisa kita sampaikan yang sesuai dengan usianya begitu, Ustaz. Ini yang untuk 3 tahunnya ya, artinya tadi walaupun sekarang sudah 13 tahun, tapi gimana kalau muncul pertanyaan yang serupa gitu ya? Betul. Ada beberapa prinsip. Pertama, kita harus berkata jujur. Tadi dibacakan tuh yaqulu qaulan sadida. Terus jujur itu gimana? Jujur itu misalnya anak tanya, ada hal yang kita paham dan kadang-kadang juga ada hal yang kita tidak paham ya. Misalnya ketika ditanya, bagaimana kita bisa yakin? Iya ya, gimana bisa kita yakin? Ini kalau kita nggak berhati-hati kan bermasalah juga. Ada yang kita tahu jawabannya secara pasti dan tidak mungkin tidak tahu. Misalnya anak tanya mengenai hal-hal berkenaan dengan bersuami istrian. Ya kita tidak mungkin tidak tahu. Tapi kan kita tidak mungkin menjelaskan, mengatakan begitu saja. Maka artinya kita tahu jawabannya, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Maka kita perlu jujur kepada anak bahwa kita tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Termasuk contoh, anak saya ada yang bertanya ketika saya jemput dari sekolahnya di SDIT waktu itu. Nah, dalam perjalanan pulang itu ada di ini waktu itu qadarullah ya, melewati tempat orang pacaran sembunyi-sembunyi, laki-laki perempuan pacaran. Anak saya tanya, itu mereka ngapain, itu ada apa? Kalau saya jawab tergesa-gesa, itu bisa itu bisa bermasalah, itu bisa menjadi bumerang, itu sangat beresiko. Tapi kalau saya nggak jawab, nggak boleh. Itu juga sama seriusnya, sama berbahayanya. Jadi menjawab asal-asalan berbahaya, menutup pintu dialog itu juga berbahaya. Tidak menjawab juga mereka bisa penasaran. Karena itu saya sampaikan, mohon maaf nak ya, Bapak belum tahu bagaimana cara menjawabnya sekarang. Kalau Bapak sudah tahu, nanti Bapak akan jelaskan.
Jadi dalam hal itu tidak mengatakan kamu tanya apa tuh? Itu pertanyaan buat apa itu? Tapi memang saya perlu memikirkan gimana ya sampai akhirnya saya mendapatkan momentum. Oh iya, saya harus menjawabnya dengan cara ini dalam kaitan dengan pertanyaan anak tadi mengenai orang yang pacaran sembunyi-sembunyi tadi itu. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah ketika anak bertanya, artinya ada dinamika di situ. Yang keluar dari lisannya itu kan hanya bagian kecilnya saja. Maka kita perlu tahu, perlu menggali ada apa di baliknya. Sehingga karena itu kita perlu bertanya. Nah, anak menemukan jawaban sendiri dengan sebab dialog dari kita. Misalnya dengan sebab dialog dari kita itu adalah kita yang memancing. Misalnya saya agak sedikit berbeda pengalamannya. Anak saya, ada salah satu anak saya yang ada dua anak saya dari antara 7 anak yang dulu ketika kecil suka menanyakan, suka membantah dengan bantahan yang mengejutkan gitu. Misalnya ketika dia sedang main api, dibilang enak, hati-hati lu nak ya. Lalu anak saya mengatakan waktu itu masih TK itu ya. Ya kan kalau Allah menghendaki kan bisa aja nanti nggak kebakar. Nanti kalau kebakar kan kalau Allah menghendaki bisa aja nanti nggak apa-apa. Oh gitu. Nah, dalam hal ini saya lalu menyampaikan, nah itu nak, itu ada lilin, kamu bisa coba itu. Jadimu yang ini loh, yang ini loh, coba kamu dekatkan ke api itu. Aku nggak mau. Kok nggak mau? Kenapa nak? Nanti kalau kebakar gimana? Kan tadi kamu bilang. Tapi poin penting jangan sampai menyudutkan, jangan sampai memojokkan sehingga anak merasa dijatuhkan. Kan bisa aja kalau Allah menghendaki. Ya tapi kan aku nggak tahu. Nanti Allah menghendaki enggak? Oh gitu. Nah, kok kamu bilang nggak tahu? Tadi kan bilangnya kalau Allah menghendaki bisa saja. Ya tapi nanti kok ternyata panas gimana? Kok kamu bisa mengatakan panas kenapa nak? Ya kan biasanya panas. Biasanya panas. Biasanya panas itu maksudnya gimana nak? Ya api itu kan biasanya panas. Makanya kalau misalnya mau bikin minuman, terus nyalain api dulu, kemudian rebus air, karena kan panas. Nah, biasanya panas. Maksudnya biasanya itu gimana, nak? Nah, ringkas kata dari situ akhirnya kita menyimpulkan, nah jadi apa yang biasanya itu adalah sunnatullah yang diletakkan oleh Allah kepada alam semesta ini. Orang kemudian menyebutnya sebagai hukum alam. Nah, yang kamu tadi ceritakan, kan waktu itu disebut Nabi Ibrahim segala macam gitu ya. Nabi Ibrahim itu disebutkan kenapa? Nggak tahu. Kok itu dimasukkan dalam Al-Quran kenapa? Itu kejadiannya berapa kali? 1 kali. Nah, karena itu di luar kebiasaan. Nah, jadi dalam hal ini kita tidak memaksakan diri untuk menjelaskan karena kita belum tahu. Karena kita belum tahu. Nah, begitu pula ketika anak mengatakan kok bisa yakin, kita perlu tanya dinamikanya. Artinya kita perlu menggali. Kok kamu mengatakan begitu, kenapa nak? Sehingga dari sana kita dapat memberikan umpan balik. Dan dalam hal ini selain memberikan umpan balik, kunci pentingnya adalah kita dengarkan. Kita dengarkan. Ketika kita dengarkan, anak itu merasa pendapatnya diperhatikan, dirinya itu diterima, dan ketika ini kita kembalikan, sekali lagi poin pentingnya tidak sampai menjatuhkan dan menyudutkan anak, tetapi ini menjadikan dia berpikir. Misalnya itu misalnya mainannya, itu cara ngidupinnya gimana? Misalnya ada remote-nya. Kok kamu tahu cara ngidupinnya dari mana? Nah, ini sekedar contoh-contoh pintu dialog. Tapi poin pentingnya adalah kalau kita yang menjelaskan, hanya menjelaskan saja, dan kadang-kadang kita bersibuk dengan mencari jawabannya, maka itu hanya memberikan pengetahuan kepada dia dan tidaklah berarti itu akan menghapus keraguannya. Tapi kalau kita itu dengan menahan diri bersabar,
lalu mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, memberikan umpan balik kepada ungkapan-ungkapannya, sehingga menantang dia untuk berpikir. Ketika dia memberikan jawaban, kita tanyakan lagi. Ketika dia memberikan jawaban, kita tanyakan lagi, ya. Maka dia nanti yang akan mencapai kesimpulan, dan kesimpulan semacam itu lebih bermakna karena melibatkan aspek syu'uriyah, afektifnya, maupun aspek idrakiyah, kognitifnya. Dia betul-betul berpikir. Nah, ini menjadi sangat penting, terutama ketika mengingat bahwa 3 tahun adalah persiapan untuk menuju 7 tahun. Ada apa yang 7 tahun? 7 tahun adalah usia masa mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Orang telah memiliki tamyiz. Tamyiz itu apa? Kemampuan membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan akalnya. Dengan akalnya. Artinya dengan akalnya itu akalnya hidup. Kalau cuma kita berikan jawaban, itu artinya anak hanya receiving, hanya menerima saja. Gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini memang justru usia ini, dan Masya Allah, pertanyaan ini sangat berharga buat saya, karena ini ketika saya belajar tentang hadis yang yang saya sebutkan tadi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa idza a'raba anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafura. Ini saya, walaupun saya jelaskan, tapi saya sendiri belum menemukan belum menemukan anak itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan tadi, maksudnya banyak anak mengajukan pertanyaan, ya, tapi pertanyaan tadi pertanyaan-pertanyaan mendasar. Dan ini wallahu a'lam bishawab, sepanjang saya pahami, sepanjang saya pelajari, belum termasuk anak itu cenderung menyimpang. Melainkan ini adalah pertanyaan yang keraguan yang suci, gitu ya. Pertanyaan mendasar yang apabila dia itu memperoleh kepuasan, memperoleh jawaban, maka dia akan lebih kokoh keyakinannya. Artinya anak di usia itu sudah memikirkan tentang iman, dan itu adalah hal yang sangat baik. Tetapi sebagaimana penjelasan saya di awal, iman itu adalah al-yaqinu kulluh. Dan yakin itu adalah bila syak, tidak ada keraguan. Dan yakin itu aspeknya berbeda dengan pengetahuan. Karena itu ketika anak mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, pertanyaan fundamental berkenaan dengan iman, maka ini tidak cukup hanya dengan diberi penjelasan. Apalagi ketika kita sendiri sedang kelimpungan menjawabnya. Selain aspek terpentingnya tadi, kita kan perlu tahu dinamikanya. Kok anak saya bertanya seperti itu? Sehingga menggalinya, mengajukan pertanyaan birrifqi. Birrifqi adalah dengan lembut serta dengan keramahan. Birrifqi ini akan memudahkan untuk meluruskan yang bengkok, untuk mengoreksi yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bunda Kamila atas pertanyaannya. Dan selanjutnya Ustadz, ada pertanyaan di kolom chat. Ya. Ini sebenarnya sama persis dengan yang pertanyaan Bunda Kamila. Ya. Cuma bedanya di usia, Ustadz bagaimana menjelaskan ke anak usia 2,5 tahun. Si Dede selalu bertanya, Allah ada di mana? Dede pengen ketemu, pengen lihat, sampai nangis. Nah, mungkin bisa ditambahkan Ustadz terkait ini usianya sudah lebih muda ya yang bertanya, dan pertanyaannya lebih lebih eksklusif. Silakan Ustadz. Ya. Ada satu hadis mengenai ini, tapi qadarullah saya berusaha mengingat, dan saya belum berhasil mengingat ini tadi, ya. Hadis mengenai pertanyaan berkenaan dengan itu. Tapi pada intinya adalah kita kita mengatakan, kita menunjukkan kepada anak bahwa jawaban-jawaban dari pertanyaan itu ada, ya. Jawaban dari pertanyaan itu ada. Kita dapat menyampaikan. Kalau kita ini khawatir, kita dapat mengatakan di langit. Tetapi kalau kita khawatir, pertanyaan lanjutannya itu menyebabkan kita itu salah memberikan jawaban, maka kita dapat sampaikan, Masya Allah, nak,
kita doakan dulu dia, semoga Allah Ta'ala memuliakanmu dan meninggikan derajatmu. Ini kalau kita memang belum siap, ini Umi, ini Bapak belum tahu bagaimana cara memberikan jawaban kepada kamu, tapi ini sudah dijelaskan dalam agama ini. Nah, saya ini sekedar kasih contoh ya. Ini contohnya mungkin agak sangat berbeda. Saya suatu ketika saya belum nikah ditanya oleh seorang anak, kapal tuh kok nggak tenggelam? Saya waktu jawabnya salah-salah, karena lebar. Lalu dia ngambil uang koin 100 rupiah dulu kan agak berat ya, ditaruh di posisi lebar begini dan tenggelam. Tapi ini kok tenggelam? Lalu saya mengatakan, nah ini prinsip dasarnya ya. Nah, ada namanya hukum Archimedes. Anak usia balita tentu saja belum paham Archimedes. Ada namanya hukum Archimedes. Jadi kapal itu dibuat dengan perhitungan-perhitungan yang teliti, perhitungan yang jelas. Kalau perhitungannya tepat, maka kapal tidak tenggelam. Lalu saya ditanya, Mas Zi, sampean paham, sampean tahu tentang hukum Archimedes, sampean terangkan. Maka saya sampaikan, saya nggak ngerti, tapi nanti kalau kamu sudah SMP, kamu mulai belajar. Kalau kamu ingin menguasai, maka kamu perlu belajar ini, kamu belajar ini. Nah, anak itu menjadi puas, anak itu menjadi senang, dan dia mengingat hukum Archimedes. Nah, kaidah serupa itu juga berlaku untuk pertanyaan ini. Jadi, ketika kita memang sedang tidak siap waktu itu, atau kita tidak menemukan landasan yang kokoh, maka kita jangan memaksakan diri untuk menjawab dengan mereka-reka. Nah, dan biidznillah pas pertanyaan ini saya tadi juga sedang berusaha mengingat hadisnya dan saya belum berhasil mengingat hadisnya. Nah, karena itu saya juga tidak boleh memaksakan diri, gitu ya. Tapi kaidah-kaidahnya seperti tadi itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Baik, Ustadz. Bunda Zlatan ya, sudah terjawab. Selanjutnya Ustadz ya, di pertanyaan selanjutnya dari Bunda, sebentar. Dari Bunda Aska dari kelas 4C. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana menanamkan pemahaman iman yang baik pada anak agar tidak dipengaruhi hal buruk, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun di luar. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, terima kasih. Nah, silakan. Khusus pertanyaan ini bukan khusus ya, sebenarnya beberapa yang lain. Lingkungan paling awal adalah keluarga. Cuma seringkali ketika kita berbicara mengenai lingkungan, yang kita maksud adalah tetangga kiri kanan. Padahal lingkungan paling awal itu adalah keluarga. Lalu apa hubungannya dengan pertanyaan ini? Keluarga itulah nanti yang akan yang nanti dapat menjadi filter yang sangat menentukan anak kita itu nanti akan mudah terpengaruh atau tidak oleh lingkungan yang lebih luas lagi. Yang pertama. Yang kedua, jika anak kita itu baru keluar rumah misalnya, kok sudah terpengaruh, itu artinya ada yang perlu kita benahi, ada yang perlu kita perbaiki di rumah kita. Kemudian yang ketiga, agar keluarga kita itu dapat menjadi lingkungan yang baik dan membaikkan, jadi ada 3 macam lingkungan ya, ada 3 macam lingkungan. Untuk lingkungan inti, lingkungan pokok, lingkungan utama, yakni keluarga kita. Karena keluarga kita dari lingkungan awal. Maka kita perlu berusaha menjadikan keluarga kita itu agar dapat menjadi al-bi'ah as-salihah. Jadi ada 3 macam lingkungan. Pertama adalah al-bi'ah as-salihah, lingkungan yang baik dan membaikkan. Di sini diperlukan uswah, bukan cuma qudwah. Qudwah itu teladan, role model, sosok yang dapat menjadi contoh. Tapi uswah itu lebih daripada sekedar qudwah. Dia memberikan arah, membangun orientasi, dia menanamkan sikap, membangun keyakinan, mengilmukan, selain memberikan contoh. Karena itu kalau orang mengatakan yang penting itu teladan, yang penting itu contoh, bukan nasihat. 1000 nasihat akan kalah dengan 1 contoh.
Tidak. Yang diperlukan adalah uswah. Uswah itu kedua-duanya. Betapa banyak anak-anak yang lahir dari keluarga yang baik-baik saja, bapaknya dapat menjadi contoh, ibunya menjadi contoh, tapi anaknya jauh dari baik ya, dari baik. Nah, apakah kurang model? Tidak. Apakah kekurangan teladan? Tidak. Bapak ibunya dapat menjadi teladan. Tetapi mereka berdua, jadi bapak ibunya, pelit dalam memberikan nasihat. Padahal agama ini nasihat. Padahal Rasulullah SAW itu kita mengetahui apa yang seharusnya kan karena beliau banyak memberikan nasihat. Banyak memberikan nasihat. Padahal apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Ibnu Abbas radhiallahu anhu usia 3 tahun tadi, 2,5 atau 3 tahun tadi, itu kan memberikan nasihat juga yang langsung sifatnya memberikan arah. Tapi kembali lagi, jadi agar anak-anak itu tidak mudah terpengaruh, dia itu dapat menimbang dengan baik, maka kita perlu berusaha menjadikan keluarga kita, rumah kita itu sebagai al-bi'ah as-salihah, lingkungan yang baik dan membaikkan. Sebelum saya bahas mengenai al-bi'ah as-salihah, saya ingin sebutkan yang kedua dan ketiga. Yang kedua adalah al-bi'ah al-hasanah, lingkungan yang baik dan kondusif terhadap kebaikan. Kondusif itu memudahkan seseorang melakukan. Rumah yang banyak bukunya itu kondusif untuk gemar membaca, atau sejenisnya ya, kondusif. Orang tua yang dapat memberikan contoh itu kondusif, tapi belum tentu suportif, belum tentu membaikkan. Kondusif. Nah, terkadang orang tua merasa cukup hanya dengan kondusif saja. Kemudian yang ketiga adalah al-bi'ah al-fasidah, lingkungan yang buruk dan merusak. Al-bi'ah al-fasidah. Dan al-bi'ah al-fasidah ini boleh jadi adalah rumahnya sendiri, keluarganya sendiri. Baik, kita lanjutkan lagi. Karena itu kita perlu mengetahui, perlu memahami apa yang menjadikan menjadikan sebuah keluarga itu dapat menjadi bi'ah salihah, ya, bi'ah salihah, lingkungan yang baik dan dan membaikkan. Ada 4 anasir bi'ah. Ada 4 anasir bi'ah. Yang pertama makan, tempat. Rumah kita itu adalah tempat. Dan ini mengingatkan kita kepada 3 sumber kebahagiaan anak Adam. Min sa'adati ibnu Adam salasah. Kebahagiaan anak Adam itu ada 3. Yang pertama adalah maskanus soleh, rumah yang soleh, ya, rumah yang soleh. Kemudian yang kedua adalah wal markabus soleh, wal markabus soleh, kendaraan yang soleh. Kemudian yang ketiga, yang pertama adalah al mar'atus solihah, istri yang solihah. Yang kedua adalah maskanus soleh, rumah yang soleh. Dan yang ketiga adalah kendaraan yang soleh. Tapi kembali lagi pada anasir tadi, pada unsur-unsur lingkungan yang baik tadi. Kemudian yang kedua adalah insan, manusia. Ada ibu, ada anak, itu berarti ada insan, ada manusia-manusia. Tetapi pertanyaannya adalah apakah manusia-manusia yang ada di situ berfungsi sebagai manusia, ataukah hanya berfungsi sebagai bilangan? Ataukah hanya berfungsi sebagai bilangan? Ini mengingatkan kita kepada buku yang ditulis sebentar. Kalau yang itu saya lupa, tapi kalau bukunya berjudul As'ilatul Atfal Al-Imaniyah, pertanyaan-pertanyaan anak seputar iman. Nah, di dalam buku itu ditekankan betul betapa pentingnya hiwar, bincang-bincang hangat. Bincang-bincang itu berarti berbeda dengan kita mendiktikan. Bincang itu ngobrol, di mana terjalin ikatan. Nah, insan fil makan, manusia-manusia yang ada di dalam
manusia yang ada di tempat itu berfungsi sebagai manusia, manakala hiwar itu hidup, bincang-bincang hangat itu hidup. Dan inilah yang sekarang ini terasa semakin mendesak, semakin penting, terutama di era ketika di era ketika benda kecil ini banyak dipakai itu ya. Nah, jadi bincang hangat itu sehingga mengalir, termasuk ketika kita hendak memberikan pesan, ketika hiwar itu hidup, maka akan lebih mudah kita dialogkan. Sehingga pekerjaan kita itu bukan hanya memberitahukan kepada mereka, melainkan memang bincang itu ada saling pertukaran informasi, bukan hanya pertukaran informasi, kebutuhan untuk mendengarkan dan didengarkan itu dipenuhi. Anak bercerita bertanggapan, dan tanggapan itu jauh lebih penting daripada pujian. Jadi ya, kita mengetahui perkembangan pemikiran-pemikiran anak, dan dari situ melalui obrolan itu, hiwar itu, melalui bincang-bincang itu, kita dapat luruskan kesalahan-kesalahan itu. Nah, hiwar ini juga menjadikan terbentuknya ikatan emosi yang kokoh antar anggota keluarga, bukan hanya antara ibu dan anak, tapi antar anggota keluarga, antara ibu dan bapak, suami istri, antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua, antara anak dengan anak, sama saudara, dan seluruh anggota keluarga itu. Ikatan emosi itu kuat, ikatan batin itu kuat. Kalau ikatan batin itu kuat, saling percaya itu ada, maka mereka akan lebih mudah menerima gagasan-gagasan. Ya. Menerima itu sangat berbeda dengan setuju. Tapi kalau hiwar itu hidup, mereka kita bisa berbincang dengan lebih lapang dan tidak merasa ditolak ketika kita menunjukkan ketidaksetujuan kita mengenai pendapat anak kita, gitu ya. Bahkan ini bisa memberikan tantangan kepada anak, gitu ya. Berikan tantangan pada anak. Nah, termasuk nanti anak menjadi lebih mudah untuk menghargai bahwa orang memberikan masukan kepada kita itu merupakan kebaikan yang sangat besar. Terlepas kita itu setuju atau tidak dengan masukan itu, kita bersepakat atau tidak dengan masukan itu. Tetapi dalam hal ini anak akan belajar untuk menghargai. Jadi menerima, kemudian mengungkapkan secara terbuka, menjelaskan gagasannya. Loh, apa hubungannya dengan ini? Nah, ketika anak itu misalnya kalau hiwar itu hidup, komunikasi antara anggota keluarga itu hidup, biasa berbincang-bincang, maka ketika dia mendapatkan sesuatu yang berbeda dari luar, begitu pulang akan sudah dikomunikasikan. Jadi kita itu tahu dari saat awal, ya, dikomunikasikan. Yang dari sana kita bisa menggali. Kalau menurut temanmu kayak gimana? Temanmu kok bisa bilang begitu? Kenapa? Itu dari mana asalnya, ya? Nah, kemudian apakah dengan bincang-bincang itu sudah cukup? Tidak. Unsur yang ketiga adalah afkar, pemikiran-pemikiran. Artinya hiwar ini harus menjadi wasilah, menjadi asbab, menjadi sarana bagi kita untuk melakukan transformasi pemikiran. Pemikiran itu berbeda dengan informasi, dengan maklumat. Berbeda dengan segala pengetahuan. Pemikiran itu bisa hidup karena memang dia itu menggerakkan akal kita. Dan untuk menggerakkan akal itu, pintu yang paling mudah adalah dengan hiwar, dengan bincang-bincang. Karena itu, bincang-bincang itu haruslah berisi apa yang disebut sebagai al-ma'ali wal makarim. Al-ma'ali itu apa? Membicarakan mengenai keluhuran-keluhuran, membicarakan mengenai gagasan-gagasan yang besar, membicarakan mengenai orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, ya. Jadi al-makarim apa? Kemuliaan-kemuliaan sebagai kedermawanannya. Nah, jadi dalam hal ini juga sekaligus terbentuk. Kalau anak maupun kita sendiri terbiasa membicarakan mengenai al-ma'ali wal makarim, hal-hal yang luhur dan mulia, maka kita itu akan cenderung tidak begitu tertarik, tidak menyukai dengan hal-hal yang receh-receh, remeh-temeh, sepele-sepele. Sehingga
ini dengan sendirinya menjadi semacam filter ketika temannya, ketika lingkungan sekelilingnya sibuk dengan urusan yang receh-receh, remeh-temeh, sepele-sepele. Dan kalau di rumah itu, di keluarga itu hiwar, bincang-bincangnya, obrolannya yang mengenai al-ma'ali wal makarim, mengenai keluhuran dan dan kemuliaan, maka ini juga akan cenderung mempengaruhi himmahnya anak. Himmah itu apa ya? Himmah itu semacam motivasi, semacam tekad yang sangat tinggi, mempengaruhi himmahnya anak. Jadi dengan sendirinya ketika ada pengaruh dari luar, kita bukan antipati, karena pengaruh dari luar belum tentu jelek. Ini akan menjadi bahan bincang di keluarga. Membahas, tadi temanku tuh begini, terus kalau temanmu begini kenapa? Kita ngobrol. Sehingga dalam hal ini juga dihidupkan suasana untuk saling mengingatkan. Anak mengingatkan orang tua mengingatkan anak, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, adik mengingatkan kakak, kakak mengingatkan adik. Jadi ini hidup itu ya. Nah, dengan demikian maka fungsi dari bi'ah solihah itu mengingatkan ketika ada yang sedang lalai, mengoreksi ketika ada yang sedang salah, dan seterusnya, itu dapat tercapai. Nah, tadi pertanyaan itu kan gimana kalau ini nanti ada di pengaruh lingkungan, ya. Nah, ketika hiwar ini hidup, maka itu bukan pekerjaan kita sendirian. Nah, hari ini kan kita menjadi lelah karena semua sepertinya bertumpu, mending kalau hanya pada orang tua, hanya bertumpu pada ibu. Padahal mendidik anak itu kewajiban bapak, hak ibu. Maka orang tua yang melalaikan amanahnya mendidik anak itu disebut orang tua yang durhaka. Uququl aba lil abna. Kedurhakaan para bapak kepada anak. Loh kok para bapak? Bukan kan maknanya kedua orang tua, betul. Tapi kenapa kok bukan uququl aba wal ummahat lil abna? Artinya walaupun kedurhakaan kedua orang tua, tapi porosnya adalah bapaknya. Nah, kembali lagi dari sini. Jadi ini pentingnya kita menjadikan keluarga sebagai al-bi'ah al-hasanah, al-bi'ah as-salihah, minimal al-bi'ah al-hasanah. Nah, ada hiwar, ada bincang yang hangat di sana. Sehingga dengan demikian kalau afkar itu terbangun, artinya memang menjadi pemikiran. Tandanya jadi pemikiran gimana? Seseorang itu menilai sesuai dengan kerangka nilai yang ada di dalam dirinya. Kerangka acuan dalam dirinya. Kalau tidak, artinya hanya menjadi pengetahuan, bukan menjadi nilai. Ada anak yang pengetahuannya mengenai agama ini banyak, tetapi ketika menghadapi masalah, dia menilai bukan dengan apa yang diketahuinya tadi, melainkan dengan misalnya apa yang dia sering dia dapatkan dari medsos. Nah, kalau aspek yang ketiga ini afkar itu sudah terbangun, maka akan lebih mudah di poin keempat, anasir keempat, yakni ada pola-pola perilaku, pola-pola kebiasaan. Nah, mudah-mudahan dengan demikian, maka bukan hanya dari lingkungan sekeliling, melainkan jika kita lalai anak mengingatkan, jika adiknya salah kakaknya mengoreksi, bukan cuma mohon maaf, bagian ngelaporin, bagian adik itu, mbak itu, bukan. Tetapi mereka peduli, mereka merasa bertanggung jawab, ya. Mereka merasa ikut memiliki dan mereka betul-betul berusaha untuk membaguskan saudaranya, bukan menyalahkan saja untuk menjadikan dirinya tampak baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, Masya Allah, Tabarakallah. Ayah Bunda, sudah kita sama-sama dengarkan pemaparan Ustadz. Masya Allah, luar biasa sekali materi yang kita dengarkan hari ini. Jazakallah khair, ya Ustadz, atas ilmu yang disampaikan. Bagaimana membekali anak-anak kita dengan iman dan ilmu, ya. Saya kutip lagi pernyataan Ustadz tadi. Iman itu diikat oleh hati, diikrarkan oleh lisan, dan digerakkan oleh anggota badan. Kemudian ilmu itu membangun motivasi berperilaku, dan ilmu bisa mencakup aspek beberapa, yaitu kognitif dan afektif. Kemudian ayah bunda, kita juga bisa ya insya Allah
Semoga Allah mudahkan kita untuk para orang tua dan guru mengasuh, mempersiapkan anak-anak kita dengan iman, ilmu juga ada. Ya, semoga lingkungan keluarga kita dapat menjadi lingkungan yang baik dan membaikkan. Al-bi'ah as-salihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz Muhammad Fauzil Adim, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Mohon maaf jika ada kekeliruan, ketidaksiapan dari kami. Dan terima kasih kepada Ayah dan Bunda dalam kegiatan ngopi ngaji orang tua pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan kita ya semua untuk membentuk anak-anak kita menjadi anak yang beriman dan berilmu. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Kita ucap hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lah ya Bunda di acara selanjutnya.